Sebentar. Jangan menyebutkan nama. Miss Yuni lagi live. Saya nggak butuh nama. Oh, Di channel saya oh nggak ya, butuh nama. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? gini nih, saya kan punya kasus. Nah, kasus ini adalah pencemaran nama baik saya. Kan dulu saya punya teman di sini, teman baik lah. Kemana-mana bareng, apa-apa bareng. Nah, pada saat itu saya punya musibah dengan keluarga saya kan, eh, kayak masuk rumah sakit gitu ya Miss, ibu saya. Terus saya kurangan biaya, saya butuh uang. Terus saya minta tolong sama teman saya, pinjam data dia untuk pinjam uang bank itu. Terus sama teman saya dibantu. Nah, setelah sudah berjalan ke 5 bulan, terus tiba-tiba kan orang tua saya sakit parah dan mengharuskan saya pulang ke Indo. Tetapi sebelum kejadian itu, kita sudah ada konflik sedikit gitu loh, Miss. Terus? Setelah itu saya nggak ngabarin teman saya ini kalau saya pulang Indo. Tetapi saya masih ada niat baik untuk bayar utang saya yang data teman saya pinjam, Miss. Itu. Terus? Nah, setelah saya pulang ke Indo, dia nggak tahu kan. Tapi saya sudah mengabari teman-teman saya yang lain di sini, Miss. Gitu. Terus? Setelah saya kasih tahu sama teman saya yang lain, dan uang pembayaran banknya dia itu sudah saya titipkan sama teman saya yang lain untuk minta tolong dibayarkan. Karena pada saat itu saya harus pulang dan tidak ada waktu untuk membayarkan ke banknya teman saya itu. Itu ya, Miss. Nah, setelah dibayar, ternyata uangnya itu masuk ke angsuran banknya saya pribadi, Miss. Gitu. Tanpa sepengetahuan saya itu. Tapi saya bilang sama teman saya, kalau uang banknya kamu itu sudah saya bayar, saya bilang gitu. Nah, tapi ngeyel bahwa angsurannya itu ternyata memang salahnya masuk ke atas nama saya pribadi, itu ya Miss. Dan akhirnya saya transfer lagi Miss, uang teman saya itu. Itu suami saya yang transfer 3 juta 3.400.000 kalau nggak salah, itu semua resitnya ada, pembayaran banknya sudah tuh. Berjalan 1 bulan saya di Indonesia, kemudian berjalan lagi pembayaran bank berikutnya, bank kedua. Nah, tapi di situ dia posting foto saya di Facebooknya teman dia yang saya nggak kenal siapa orang itu, tapi dia nge-up foto saya dengan bilang bahwa anak ini kabur membawa utang 5 bulan angsuran bank lagi, tapi semua sosmed akun itu nggak ada, diblokir katanya. Padahal semua bukti transferan komunikasi pun lancar, Miss. Tapi dia nge-up foto saya, bilang saya nggak bayar dan saya kabur. Terus? Padahal itu kontak masih ada, Miss. Dia sudah kontak sama suami saya, dan suami saya sudah pun kontak sama suami dia. Dan itu utang pun sudah dibayar. Sudah ada bukti resitnya, sudah dikirimkan resitnya, sama dia juga sudah dikirimkan sama suaminya. Tapi dia nyuruh temannya untuk posting saya. Gitu loh, Miss. Terus? Saya bilang saya kabur, katanya gitu, Miss. Terus? Makanya sampai kedua kalinya bulan berjalan ini kemarin, saya suruh dia klarifikasi, dia nggak mau, malah dia nantang. Saya bilang, saya bisa kasuskan kamu, kata saya, karena saya sudah ada itikat niat baik, sudah bayar, semua bukti resit ada. Kenapa kamu masih fitnah saya, sampai kamu up foto saya, bilang saya kabur, dan saya nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada itikat baiknya. Terus semua bukti transferannya itu kamu apakan, kata saya gitu. Saya minta tolong sama mereka untuk mengklarifikasi pun mereka tidak mau, bahkan mereka menantang saya untuk menaikkan kasus ini, gitu loh, Miss. Terus? Terus kata saya sama suami saya, kayak keluarga saya kan malu gitu loh, Miss. Ibaratnya saya masih ada niat tanggung jawab bayar, kenapa harus di-up gitu loh, Miss. Kan Terus? semua orang, teman-teman saya di sini, semua yang tahu saya itu, Miss, yang kenal sama saya, semua mereka sekarang benci sama saya gitu loh, Miss. Tahunya saya orangnya nggak tanggung jawab, padahal semua resit, semua bukti niat baik saya itu ada sama teman saya ini, karena saya sudah bilang, saya tidak akan membunuh kamu dengan utang saya, dengan saya pinjam datamu. Itu sudah sumpah saya. Meskipun saya pulang Indonesia, tapi saya sudah sediakan uang untuk pembayaran bank berikutnya. Kata saya kayak gitu. Sampai bulan kemarin pun itu masih saya bayar, Miss. Suami saya masih transfer untuk cicilan berikut bulan kemarin itu ada semua. Oke, Tapi mereka kamu sama posisimu ada di mana sekarang?
Sekarang posisi saya sudah di Hongkong ya. Saya Oke, sudah balik lagi ke Hongkong baru 2 minggu. oke. Kamu mau melaporkan kemana kasus ini? Makanya saya sempat nanya-nanya sama teman-temannya di sini yang masih baik sama saya, yang tahu saya gitu ya, Miss. Mereka nyuruh saya untuk minta komunikasi, minta bantuan sama Miss Yuni supaya saya nggak salah kaprah gitu loh, Miss. Oke, Maksudnya, saya jelaskan ya, sebentar. Karena kamu minta bantuan Miss Yuni, jangan tersinggung ya. Kalau saya ngomong ya, ya. Satu, ya, Miss. menurut pendapat saya kamu salah. Kamu di interminit pulang Indonesia atau kamu punya masalah pulang Indonesia. Kamu nggak komunikasi langsung sama dia saat kamu dipecat. Ini yang pertama, itu kesalahan pertama. Yang Ya, kedua, Miss. kamu nitipin uang ke orang lain, bukan ke dia. Ketiga, uangnya masuk bukan ke banknya dia, tapi ke bankmu sendiri. Tahu Iya, nggak? Miss. Tahu nggak sakit hatinya dia ditagih bank saat kamu nggak bayar di bulan pertama kamu pergi. Sakit banget, Mbak. Resikonya dia kehilangan pekerjaan gara-gara kamu. Dia itu hancur sehancur-hancurnya. Dia berjuang sendiri saat kamu membayar bankmu sendiri. Dan saat kamu tidak ngasih tahu dia kalau kamu pulang Indonesia. Dia hancur Iya, Miss. sehancur-hancurnya, sayang. Dan bukan karena etikat baik dan tidak baik. Cara kamu pertama itu udah nggak baik. Dan itu adalah konsekuensinya. Kalau kamu mau melapor, silahkan dilaporkan. Tapi pertanyaan saya, apa yang ingin kamu laporkan? Pencemaran nama Yang, baik. Tapi pada kenyataannya iya, kamu kan nggak ada etikat baik di awal. Kamu nggak ada etikat baiknya di awal, sayang. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu mau melaporkan, laporannya balik ke kamu lagi. Karena yang utang kamu. Ngerti nggak? iya. Jadi ya udah, jangan minta pembenaran untuk di sini. Kamu akui ini kesalahan kamu. Perkara teman-temanmu tidak menyukai kamu, ya itu hak mereka dong. Benar nggak sih? Kamu nggak bisa memaksa temanmu untuk menyukaimu. Pada kenyataannya kamu utang. Dan kamu tidak bayar. Dan kamu tidak ngasih tahu temanmu kalau kamu pulang Indonesia. Ya itu Tapi kan, konsekuensinya. iya, Miss. Tapi kan semua itu udah saya bayar semua gitu loh, Miss. Iya, Padahal tapi kan mereka, sekarang sayang. Dulu waktu kamu pulang itu bagaimana hancurnya hati temanmu? Bagaimana itu dia sudah. pontang-panting itu saat kamu pulang Indonesia nggak pamitan, cinta? Karena kan memang kenapa saya nggak pamitan itu kan dia kan 2 pembantu, satu rumah itu 2 pembantu dan itu teman saya dua-duanya Yomi. Saya pamitan sama temennya itu yang satu karena Kamu saya di bisa masa-masa pamitan sama orang lain, kenapa nggak pamitan sama dia? Tidak-tidaknya WA atau apapun. karena Itu nggak karena masuk memang akal. sudah ada konflik nih. Dia Ada sudah konflik tapi bukan berarti kamu nggak ada komunikasi. Utang tetap utang, sayang. Itu iya nih. konsekuensi. Jadi ini jangan diputar balik nih, jangan diputar balik. Jangan diputar balik sama orang yang orang Malang yang beli lapis legit di orang Lampung karena barangnya datangnya telat, terus habis itu karena sudah diviralkan, terus nggak bayar. Nggak gitu konsepnya. Paham nggak maksud saya? Jangan Ya, memutarbalikkan fakta. Barang sudah tapi kamu kan terima, saya bayar. Ya, sudah jangan. saya kembaliin. Jangan Iya, karena terus jangan itu. karena diviralkan terus nggak mau bayar terus malah melaporkan. Ya, Ya ya, ngeri dong, itu. Mbak. Iya, saya Bener. tahu itu bakal saya bayar. Tapi yang maksud saya di sini gini loh, Miss. Maksudnya udah loh, maksudnya mereka tuh masih membicarakan buruk tentang saya. Padahal saya Mbak, sudah bilang Mbak, sama saya kasih tahu kamu. kamu. Anak yang saya pulangkan di boarding house. Sampai hari ini emangnya orang berhenti menghina saya? Emangnya saya berhenti dihina orang? Dimaki-maki orang, emangnya orang-orang itu berhenti? Paham nggak maksud saya? Iya, Saya tidak bisa menutup mulut mereka. Yang bisa saya lakukan yang terbaik versi saya. Begitu juga dengan kamu. Kamu tidak bisa iya, menutup mulut semua orang. Yang bisa kamu iya, betul. lakukan, jalankan amanah itu. Kue diutang bayaran. Ora usah malah ngelapor nih, kue diguyu-guyu wong. Kue iki kulak molo. Diutang lapor nih sing duwe duit. Dengan pencemaran nama baik. Enggak kayak Iya, gitu. Enggak, konsepnya enggak kayak gitu. Dibayar. Masih yo iya. dielek-elek yo ben resikone wong diutang. Iya, Miss. Maksudnya memang masih saya bilang sampai mati pun saya nggak akan matiin kamu, kata saya. Saya Gini pasti loh Mbak, akan jangan sampai. sumpah. Sebentar, saya nggak suka dengan orang yang sumpah. Berapa banyak orang yang sumpah melanggar sumpahnya? Kamu tepati janjimu, bayaran selesai.
Orang akan menghinamu, nggak apa-apa. Waktu yang akan menjawab. Yang penting kamu nggak utang meneh, nggak nyileh meneh. Cukup itu tok. Cukup. Iya, Miss. Paham ya maksud saya ya? Hmm. Jangan malah memulisikan orang yang kamu pinjami uang. Gara-gara dia mencemarkan nama baik, itu konsepnya keliru. Dia sudah memakai datanya dia untuk ngambil uang demi kamu, demi ibumu yang sakit. Setelah ibumu sembuh, kamu telat bayar, orang itu teriak-teriak, memviralkan kamu, terus kamu konsepnya, kamu penjarakan dia. Oh, nggak gitu. Ini, ini yang saya tidak setuju dengan orang-orang memakai otak dengan mengambil uang orang lain, terus masih melaporkan dengan alasan niat baik. Tidak. Niat baik dibayar, selesai. Perkara orang mau membencimu itu urusan mereka. Tapi Iya, Mas. bayarin utangmu. Nggak usah lapor sana, lapor sini. Ngerti nggak? Jangan mencari Ya, pendukung. Bayarin. makanya kan saya minta saran, maksudnya Oke, saya juga kan gak mau kayak gitu loh, Miss. betul. Biar saya juga kadang saya kan di sini juga ada teman yang kasihan sama saya juga, yang baik sama saya, makanya dia ngasih saran gitu katanya, Betul. karena ini kan suami juga kan kepikiran sama saya di sini kayak gitu ya, Miss. Makanya saya juga Betul. kayak pikirannya kayak ya Allah, maksudnya memang sih salah gitu, tapi saya juga pengen maksudnya dapat, maksudnya gimana ya, Miss, ya malu juga gitu kan, Resiko, salahnya saya sayang. juga gitu kan gitu. Resiko. Resiko. Makanya ya, Resiko. makanya kan kata teman saya gitu kan, ya aku juga kasihan kayak sama kamu, makanya coba minta sama Miss Yuni, kan biasanya semua masalah bisa teratasi sama Miss Yuni, katanya Ah, coba kamu minta ah. konsultasi sama dia gimana baiknya, kata gitu. Jadi nanti kamu juga nggak salah kaprah, kamunya juga nanti nggak tambah malu, katanya gitu. Makanya tadi saya langsung dikasih nomornya Miss Yuni, dengan pas Mm-mm. tadi pulang libur, saya selesai pulang terus saya WA Miss Yuni, alhamdulillah saya direspon sama Miss Yuni gitu loh. Oke. Jadi saya tahu, iya, Oke, masih untung ya, karena kalau kamu salah langkah, kamu ngelaporin dia ke polisi, malah jadi ontran-ontran. Karena kemarin itu ada orang yang utang piutang sama kayak kamu, dia dia nggak mau bayar, terus akhirnya cakar-cakaran loro-loro nih di penjara, loro-loro nih di penjara. Ora usah rame, karena yang punya duit itu ya kecewa toh Mbak. Di viralnya iya, malah ngamuk. Udah ada banyak contohnya. Datang aja ke coach Satin, banyak sidangnya Mbak-mbak itu cakar-cakaran. Kasusnya iya, cakar-cakaran, ngerti nggak maksud saya? Ya, iya, ya Kak. resiko, konsekuensi, ngerti nggak? Iya, Ah. Jadi orang-orang jadi orang-orang itu yang punya uang itu sakit hati, Nduk. Wajar, no. saya Ngerti juga nggak? sih udah bilang sama dia sih, kata saya udah, kata saya maaf karena waktu saya pulang saya nggak pamit sama kamu karena saya sakit hati juga sama kamu jelekin saya di belakang saya, ternyata di depan baik tapi di belakang kamu kayak gitu sama teman-teman yang lain, kamu sendiri yang bilang katanya jaga rahasia ini, katanya jangan bilang-bilang aku bantu kamu ikhlas, tapi ternyata dia malah keluar-keluar semua sama yang lain gitu loh, Miss. Itu yang bikin saya nggak komunikasi sama dia pada saat saya pulang. Saya Nduk, sampai tahu nggak sampai posisi dia itu seperti apa, Nduk? Dia nolong kamu itu sama kayak kamu itu anjing kecepit. Ditulung nyokot, gak ditulung nyocot. Paham maksud saya? Jadi dia itu nolong kamu, tapi serba salah. Lelek kamu gak dibayari banyak, ya jelas dia ngamuk, Nduk. Tapi mosok atemu cokot, Nduk. Dia lo wis nolong kamu, mosok atemu lapor no polisi. Bener nggak? iya sih, iya, Kak, kamu itu seperti saat itu seperti anjing yang kecepit. Dia itu nolong kamu, ya ojo dicokot, ojo nyocot. Dia itu nolong. Dia itu nolong kamu. ini loh, Miss, yang viralkan saya itu bukan yang punya Iya, kakaknya, Miss, udah tapi dari biarkan. kamu. Oh, biarkan. Resiko dan konsekuensi. Ngerti nggak, sayang? Bahkan yang viralkan itu ibaratnya saya nggak kenal dia, tapi dia Udah, berani. biarkan, sayang. Biarkan. Karena posisi dia itu nolong kamu. Dia itu nolong kamu. Ngasih datanya dia ke bank demi kamu. Saya ulangi sekali lagi, posisimu itu seperti anjing kecepit. Ditolong nyokot, gak ditolong nyocot.
Karena itu diem mau kamu. Nek kamu nggak pingin dibilang anjing yang kecepit. Yo balesen, budine dia balesen. Ojo nyampe kamu lapor polisi terus nyokot. Lek kamu gak gelem nyokot, ojo nyocot, diem. Balikin uangnya dia. Titik. Mau dijelek-jelekin model apapun, ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Sabar. Waktu yang akan menjawab. Nek kamu memang baik, buktikan. Bayaran lunas utangnya. Mario ngaliong nyipat-nyipat ora apa-apa. Tapi ojo nyokot lan nyocot. Paham nggak maksud saya? Amin. Jadi, wes stop, nggak apa-apa. Ikhlas. Ikhlas. Iya. Salah. Jangan sampai seperti anjing yang kecepit itu aja. Bagi kalian yang ditolong temennya itu jangan sampai nyokot. Jangan sampai menggigit dia. Karena yang bermasalah itu kan saya sama teman saya yang punya data itu bukan dia yang viralin saya, malah orang lain yang viralin saya. Itu Mbak, itu masalah. saya nanya sama kamu. Saya kasus sama anak yang di boarding house itu yang miralin saya siapa? Banyak orang. Emangnya saya mau ngelaporin ke polisi satu-satu orang itu, Mbak? Walaupun itu fitnah. Berapa banyak itu TB-TB yang di Hong Kong itu sepil saya? Pernah nggak saya nyebut satu orang pun saya akan polisikan? Nggak ada. Karena saya. Paham? Hmm. Berapa banyak saya kasusnya sama siapa? Yang nyocot berapa orang? Akhirnya mereka dapat cuan dari review saya. Ya ora masalah toh. Lah sampean kan nyata-nyata ini sampean punya utang. Udah, ikhlas oh. Ikhlas oh. Sama, Miss Yuni masalahnya sama satu orang. Yang nyocot berapa orang, yang nyokot berapa orang. Karena Miss Yuni bukan anjing kecepit, Nduk. Miss Yuni bukan anjing kecepit, apa ban apa? Sampai dia nyuruh berapa orang itu buat WA-in suami saya, nelponin saya itu sampai saya dicaci maki, Ya sampai udah, sampai diem. keluarga anaknya orang kirim ke WC katanya Nggak kayak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Kamu anak apa cewek adil tempi itu kulana sampai saya digituin Ya kalau nggak sampai ke suami apa-apa, saya. nggak apa-apa. Lah, bojoku jare manuke gak ngadeg barang aku ya ora ngamuk kok. Anakku jarene raine elek-elek ya ora ngamuk kok. Diapain? Mau diapain? Orang menghina emangnya? Nggak bisa kita menyenangkan semua orang. Luang aku didelokne mbok dewor, mak lampir ketemu aku yang guyu kepingkel-pingkel to mak lampir ketemu aku. Ya seneng no. Oh mak lampir ki walaupun susah, senang, sedih, bahagia yang guyu kepingkel-pingkel. Ya wes guyu ah. Resikomu. Betul nggak? Tidak bisa memaksa kamu. Apalagi kamu punya kesalahan. Tidak semua orang akan menyukaimu. Tapi orang yang menyukaimu, mereka memang mereka asli tulus padamu. Orang yang tidak menyukaimu, ya wajar oh kamu punya kesalahan. Satu, intinya balikin duitnya, selesai. Wes, gak usah lapor-lapor polisi. Saya kok heran tuh sama anak-anak sekarang, sedikit-sedikit lapor polisi. Polisi, tahan ngurusi kalian, meh. Ngerti nggak? Ya, Bayaran utangmu baru gue nyocot toh. Saya kira ora berhak gue nyocot. Ora berhak gue ngomong apa-apa. Gue ora berhak membalasi SMS itu. Gue gak berhak tukaran lancar-cakaran. Bayaran utangnya selesai. masih saya bayar sih Mi, cuman ya itu mereka masih kayak gimana gitu sama saya Lah iya itu kalau kayak mereka mereka kayak gitu emangnya kamu nggak akan bayari utangmu. makanya kata saya gini sama yang lain-lain itu kan yang pada nyerang ke suami saya sama suami saya juga kayak suami saya juga kan kayak sedih gitu sama saya gitu padahal lu sudah dibayar gitu kan Tapi kan belum lunas toh Mbak. masih 2 kali lagi Mi. Lah ya udah lunasin dulu, lunasin dulu. Ya insya Allah sih maksudnya insya Allah tetap saya lunasin gitu Mi, pasti saya lunasin itu nggak mungkin nggak pasti saya lunasin itu. Jangan sampai telat juga. Kalau ngelunasin tapi telat deh sing diogrok-ogrok bank Mbak. Iya. Hmm. Ngerti nggak? Udah nggak usah mulisi-mulisiin orang malah, malah rewel malah tadi nih. Kok suka tuh nomor KTP-mu diurusin sama polisi? Saya kok takut toh.
Saya itu permanen Hongkong, tapi saya itu nggak mau loh urusan sama polisi. Saya itu belum pernah mokingin orang loh. Ngelaporin orang itu belum pernah. Saya tidak mau KTP saya ada catatan. Karena di waktu di kantor polisi itu pasti ditanyain. Ini kasus kamu yang pertama melapor ke polisi atau yang keberapa? Hmm. Iya, Jadi Miss. kalau kamu kebiasaan tukaran, itu rekodnya oke wesan Mbak. Hongkong itu beda. Hongkong itu beda. Ngerti? Iya, paham, Miss. Jangan suka itu. Jangan, jangan suka lapor-lapor polisi. KTP-mu dicatat itu malah ngeluh kok. Ngerti nggak saya? Ngerti, Miss. Ada yang Makanya lain kan lagi? tadi Mm-mm. makanya tadi kalau waktu saya pas libur itu kan temen yang ngerti saya gitu, ya yang baik sama saya lah, intinya yang meskipun saya di kayak gituin, saya ditutup gini gitu, dia tetap bertahan berteman sama saya gitu, Miss. Sampai dia bilang, pokoknya kamu coba minta sarannya Miss Yuni aja, Beb, katanya gitu, gimana baiknya, maksudnya biar nama baik kamu juga juga maksudnya mereka mau mengklarifikasikan supaya mereka berhenti bilang yang katanya kamu nggak setor lah, katanya yang kamu setorannya kurang terus lah, buktikan itu semua receipt-nya, kamu coba bilang sama Miss Yuni bahwa semua itu memang sudah dibayar lunas beserta dendanya pun tiap bulan tuh beres, kamu ngomong aja coba gimana baiknya ke Miss Yuni, kalau memang sudah suruh tunggu sabar biar lunas ya gimana nanti ke depannya kamu kan nanti dapat pencerahan dari Miss Yuni, katanya gitu, makanya ya ini saya ngambil tindakan buat memberanikan untuk ya udahlah tak coba telepon misionis ya pikiran saya juga nggak kayak ya ada sakit hati nih ya ada sedih ya kayak pengen ya malu ya gimana sih Miss Mm-mm. ya campur aduk lah gitu lah Miss gimana sih gitu Mm-mm. Intinya adalah lunasi utangmu dulu, kamu boleh bicara. Sekarang diemo dulu, lunasin dulu. ya Itu ya Miss ya konsekuensinya, itu konsekuensimu. ya Miss ya Heeh. Jadi jangan jangan bicara apapun kalau kamu masih punya utang. ya Miss ya ya Ada yang paham? udah paham Miss ya Jangan ya suka lapor-lapor ya, karena itu akan menambah rekod kamu sendiri. Ngerti nggak ya sayang? Jadi jangan suka ngancam-ngancam pingin lapor polisi, gini-gini nggak usah. Karena gini loh, prinsipnya satu. Saya itu paling nggak suka kalau orang ngomong pingin lapor sama polisi. Karena satu hal, saat kamu lapor sama polisi, satu KTP-mu tercatat. Dan kalau kamu kebiasaan tukaran gara-gara utang, itu rekodmu itu juga yang jelek gitu loh. Jangan sesekali suka poking-poking. Saya tuh sering toh denger itu anak-anak dek TikTok, dek YouTube. Oh, pencemaran nama baik nanti saya laporkan polisi. Ah, kalau kamu tidak klarifikasi, saya laporkan sama polisi. Alah, awake dhewe iki ndek sono iki ngais rezeki, wis ora satu karan. Utang yo dibayar, gak usah klarifikasi rono rene. Bener gak sih? Bene, malah kamu yang salah kok, malah kamu yang laporin polisi. Banyak sekarang saya lihat dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit poking, dikit-dikit apa ate golek apa. Salah ya wis diakoni, ra salah ya wis ngaliyo. Wis ojo dikit-dikit lapor polisi, polisi jibek. Kasusnya wokeh karena Indonesia ojo main gore utang piutang tok. Ngerti? ya ngerti Miss Heeh. Ada yang lain lagi? kamu sudah itu aja Paham ya sayangnya? kami Oke, paham I love makasih you. Itu yang ingin saya sampaikan teman-teman ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Ya itu kenyataannya sih.